Kembali lagi di Hamid Talk. Kali ini kita akan coba baca berita dari tribunjateng.com. Sepertinya akan menarik, tapi sebelumnya bumper dulu deh. Berita dari tribunjateng.com kali ini berjudul Rocky Gerung debat panas dengan Kapitra Ampera. Jangan buat manusia jadi batu, katanya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Rocky Gerung ini memang kerap kali berdebat, tentu saja di publik. Kali ini dia berdebat dengan Kapitra Ampera, politisi PDIP kalau tidak salah. Kita bacakan beritanya. Tribunjateng.com, Rocky Gerung mengatakan kebebasan manusia itu absolut. Hal itu dikatakan Rocky Gerung di acara ILC yang tayang pada Selasa 3 November 2020. Rocky Gerung memberikan penjelasannya terkait isu Undang-Undang ITE yang disebut bisa mengancam kebebasan berpendapat. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri program Indonesia Lawyers Club dengan topik pembicaraan Undang-Undang ITE mengancam kebebasan berpendapat, edisi Selasa 3 November 2020. Jadi perdebatan ini dilakukan ketika acara ILC. Seperti yang sama-sama kita ketahui, ILC ini acara di TV One yang dipandu langsung oleh Bang Karni Ilyas. Dalam mengawali pembicaraan, Rocky melihat ada kekacauan dalam bahasa Indonesia yang menggabungkan pengertian antara liberty dan freedom. Sehingga yang diterapkan oleh Pajlur dan Kapita itu ngaco, ucapnya dikutip dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club Rabu 4 November 2020. Jadi awalnya Rocky Gerung mengkritisi terkait pemberdaharaan kata liberty dan freedom. Sebetulnya kebebasan itu tidak diancam oleh undang-undang. Kebebasan itu diancam oleh arogansi kekuasaan. Rocky menilai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya merupakan alat. Sedangkan yang mengancam kebebasan adalah pemerintah itu sendiri. Jadi Rocky mengatakan ataupun menilai bahwa Undang-Undang ITE ini hanya semacam alat sebenarnya, tapi tergantung siapa yang menggunakannya. Di sini dia mengatakan bahwa pemerintah itu sendiri, katanya. Rocky menyebut undang-undang apapun dapat digunakan oleh pemerintah untuk membungkam kebebasan. Wah, ini tajam sekali nih. Undang-undang cuma alat. Kalau tidak dipakai UU ITE itu bisa pakai UU pornografi untuk membatasi kebebasan. UU kehutanan bisa dipakai mengancam kebebasan. Itu poinnya, ujarnya. Jadi Rocky ini menganggap ya tadi begitu, undang-undang itu hanya alat saja, tapi tergantung siapa yang menggunakannya, termasuk misalnya undang-undang yang lainnya. Selanjutnya, Rocky menjelaskan arti sebuah kebebasan atau freedom. Ia memaknai kebebasan sebagai fakultas dalam diri seseorang untuk memutuskan, baik memutuskan untuk menghina seseorang atau memilih memujinya. Kalau saya memuji orang atau menghina orang, maka itu menjadi keputusan saya. Kalau saya hanya diwajibkan memuji orang, artinya saya tidak punya kebebasan. Tegas Rocky. Rocky juga menyebut kebebasan yang menjadi pembeda antara manusia dengan benda. Rocky Gerung menegaskan kebebasan itu merupakan tanggung jawab sendiri. Kalau saya punya kebebasan, saya boleh memilih dengan tanggung jawab sendiri. Jangan suruh orang mesti netral, karena itu membuat saya tidak bebas, ujarnya. Rocky Gerung lalu menjelaskan perbedaan freedom dengan liberty.
Rocky Gerung mengatakan kebebasan bisa dibatasi dengan kesepakatan masyarakat yang diatur oleh negara. Karena tindakan saya bisa merugikan, negara mesti membatasi saya. Itu persetujuan sosial, Bebe Rocky. Kita mengenal dengan istilah social construction misalnya. Oke, kita lanjutkan. Rocky menjelaskan adanya kekurangan dalam bahasa Indonesia yang tidak membedakan antara freedom dengan liberty seperti yang ada dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia tidak punya konsep, itu kelemahan bahasa kita. Inggris punya freedom dan liberty. Oke, jadi Rocky Gerung menilai bahwa ada semacam keterbatasan dengan bahasa Indonesia yang salah satunya tidak bisa memberikan kosakata antara liberty dengan freedom. Sedangkan di barat sana ada istilah freedom dan juga liberty yang kalau misalnya secara arti harfiah sama-sama dinilai kebebasan begitu. Freedom adalah kondisi internal manusia yang bersifat absolut dan tidak bisa dicabut. Sedangkan liberty adalah persetujuan sosial, ujarnya. Atau yang seperti tadi saya katakan ada social construction. Ketika kebebasan manusia dicabut, maka manusia bisa jadi benda. Oke. Kebebasan itu absolut. Kalau tidak absolut, maka manusia bisa jadi benda. Bukan jadi monyet. Monyet masih punya kebebasan, manusia jadi batu imbuhnya. Rocky Gerung lalu menceritakan saat dirinya dilaporkan ke polisi lantaran mengatakan presiden tidak paham Pancasila. Jadi kalau misalnya kita flashback ataupun sedikit menarik ke belakang, memang kerap kali Rocky Gerung ini mungkin ya sudah persekian kali dilaporkan ke polisi tentunya. Karena dinilai katakanlah menyatakan ujaran kebencian atau hate speech atau semacamnya begitu. Ya salah satunya dia sempat dilaporkan ketika mengatakan presiden tidak paham Pancasila. Padahal yang saya ucapkan adalah deskripsi untuk melihat pengetahuan presiden. Saya tidak menghina. Kalau saya mengatakan presiden paham Pancasila, pasti saya dipuji-puji. Padahal itu hanya deskripsi, bukan evaluasi, ujar Rocky Gerung. Lalu, kader PDIP, Kapitra Ampera, lalu mengatakan Rocky Gerung tidak paham soal universal. Jadi, Kapitra Ampera, politisi PDIP, mengatakan bahwa Rocky Gerung ini tidak paham soal kebebasan universal, katanya. Kapitra Ampera mengatakan Rocky Gerung tidak menghargai pendapat orang. Oke. Ini juga menarik karena memang apa ya istilahnya? Lagi-lagi Rocky Gerung sering juga dikatakan bahwa dia tidak menghargai pendapat orang. Anda menjadi Fir'aun sendiri seolah kebenaran menjadi milik Anda, ujar Kapitra Ampera. Itu beritanya, teman-teman. Jujur saja, teman-teman, saya secara pribadi selalu takjub dengan Rocky Gerung ini. Bahkan mungkin tidak hanya saya, teman-teman di luar sana mungkin juga takjub dengan adanya Rocky Gerung ini. Karena dia selalu mampu menyajikan sebuah argumentasi yang memang didasari dengan referensi kemudian juga data. Dan saya rasa itu istilahnya tidak semua orang memiliki hal tersebut begitu. Kemudian juga di lain sisi saya rasa Rocky Gerung ini adalah salah satu orang yang memang sangat konsen terhadap demokrasi, kemudian juga freedom yang seperti tadi dia katakan, mengamati politik di Indonesia yang mungkin saja sebenarnya di luar sana pun masih banyak, tapi hari-hari ini patut kita akui bersama bahwa panggung Indonesia ini sepertinya milik Rocky Gerung begitu. Meskipun di lain sisi ya kerap kali gitu selalu diperdebatkan dengan orang, dia selalu berdebat dengan orang, khususnya misalnya dari
lini-lini pemerintahan begitu. Ini menarik sekali nih fenomena adanya Rocky Gerung ini. Tapi saya rasa kita harus berterima kasih karena memang hadirnya Rocky Gerung ini menjadi semacam katakanlah fenomena yang menarik begitu dalam diskusi-diskusi ataupun diskursus terkait politik ataupun perpolitikan di Indonesia. Dan saya rasa Indonesia sangat butuh sosok beliau ini begitu. Hal yang diperdebatkan kali ini adalah berbicara kebebasan berpendapat karena memang topik yang disajikan dalam ILC yang digelar tanggal 3 November lalu menyoal Undang-Undang ITE yang berimplikasi pada salah satunya adalah terkait kebebasan berpendapat. Misalnya kita berbicara survei indikator tempo lalu misalnya. Hari-hari ini dalam survei indikator dikatakan bahwa masyarakat Indonesia hari-hari ini cenderung memiliki ketakutan ketika mengutarakan sebuah pendapat ataupun melontarkan sebuah pendapat. Nah, ini mungkin hari-hari terkait kebebasan pendapat yang memang ada di Indonesia. Lagi-lagi sebenarnya perdebatan antara Rocky Gerung dan Kapitra Ampera ini menjadi bagian kecil dalam acara ILC yang dilaksanakan tanggal 3 November lalu. Sebenarnya masih banyak perdebatan-perdebatan yang lainnya. Salah satunya adalah perdebatan antara Rocky Gerung juga dengan juru bicara Presiden, Pak Fajrul Rahman. Paling itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih.